Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ma'arif dan rekan saya Rahmat Hidayat. Kami dari kelompok 5 kelas 2 G Manajemen ingin menjelaskan sedikit tentang materi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Dalam konteks sumber daya manusia, pengembangan dipandang sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Sedangkan pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan. 1. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sebagai landasan untuk mempersiapkan, membina, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi pendidikan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perangkat lunak software atau perangkat keras hardware. Perangkat lunak yang mencakup antara lain kurikulum, organisasi pendidikan, peraturan, metode belajar, dan lain-lain. Perangkat keras atau hardware yaitu fasilitas yang mencakup gedung, perpustakaan, alat bantu, peraga, dan sebagainya. Pendidikan ini memiliki kualitas tinggi bila mana keluaran pendidikan ini mempunyai nilai bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan tersebut. Kualitas masukan. Penerimaan siswa atau mahasiswa peserta didik. Masukan rendah atau di bawah standar minimal. Masukan akan berkualitas jika di atas standar minimal yang ditetapkan. Kualitas proses. Mutu keseluruhan faktor yang terlibat dalam proses pendidikan seperti siswa, mahasiswa, pengajar, kurikulum, fasilitas pendidikan, manajemen, sumber belajar, dan terbatasnya biaya proses pendidikan. Kualitas keluaran. Menyangkut hasil proses sistem keluaran rendah tinggi mutunya bila mana di bawah atau di atas standar yang telah ditetapkan, jika standar itu ada. Di dalam proses yang dimaksud mencakup A. Bagaimana program pendidikan tersusun atau kerangka acuan, kurikulum dan silabus, metode pemberian pelajaran, sistem pencatatan, pemantauan, pelaporan, dan sebagainya. B. Bagaimana pendayagunaan sarana dan prasarana, baik fisik maupun non-fisik, manusia maupun non-manusia, termasuk biaya sarana dan prasarana, gedung, informasi, bagaimana sistem koordinasinya serta evaluasinya. Di dalam masukan maupun keluaran peserta didik di dalamnya termasuk A. Masukan lingkungan, baik fisik atau yang isinya lokasi, lingkungan, alam, dan sebagainya, maupun non-fisik, yaitu landasan falsafah, Hippolyte, Southwood, dan sebagainya. Masukan wahana atau instrumen input, termasuk peraturan perundang-undangan. Disinilah pentingnya sistem manajemen yang baik untuk keberhasilan misi pendidikan. Peserta pendidik yang merupakan masukan setelah mengalami proses pendidikan dengan memanfaatkan tujuan pendidikan, yaitu sumber daya dan kurikulum yang ada, menghasilkan keluaran berupa kemampuan tertentu, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan tingkat laku termasuk di dalamnya pengetahuan, sikap, tindakan, penampilan disebut investasi sumber daya manusia. Organisasi yang ingin bertumbuh dan berkembang perlu melakukan investasi SDM melalui wahana yang diakui paling efektif untuk memenuhi kebutuhan mental maupun spiritual. Sepanjang ditinjau dari segi pengembangan SDM adalah melalui kegiatan pendidikan. 2. Pengertian pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan yang lain yang akan dijabatkan segera. Pelatihan menyangkut usaha-usaha yang berencana yang diselenggarakan agar tercapai legiasan dan keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan. Pelatihan diposisikan sebagai bagi integral dari setiap perencanaan strategi dengan basic teknologi. Perencanaan strategi yang melibatkan pelatihan meliputi berbagai komponen, yaitu yang pertama ada menentukan tingkat skill karyawan saat ini, yang kedua menyeleksi tempat yang paling fleksibel dan menjawab program, yang ketiga memilih metode pelatihan yang paling tepat, yang keempat mengumpulkan dan mengembangkan materi pelatihan, yang kelima
mengevaluasi pelatihan. B. Saran pelatihan. Yang pertama ada meningkatkan mutu kerja. Yang kedua, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM. Yang ketiga, meningkatkan moral kerja. Yang keempat, menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang kelima, menunjang pertumbuhan pribadi. C. Manfaat pengembangan SDM. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi dan atasan dan bawahan. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Untuk manfaat karyawannya, yang pertama ada membantu para pegawai membuat keputusan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivation. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk meningkatkan kemampuan kerjanya. D. Teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada metode praktis, on the job training. Metode ini latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang, pelatihan yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Dan yang kedua, metode simulasi. On the job training, dengan pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya dan tujuan utama teknik presentasi atau penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, dan keterampilan kepada para peserta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.